Katanya juga Novi mau bantu. Silakan aja bantu Novi. Ini karena akibat daripada ini Sumargo datangin rumah gue, pakai wartawan dan pakai podcast itu, ya. Itu dampaknya begini gitu. Makanya saya sama Denny Sumargo saya kasih keras kamu. Kamu telah mencederai tatanan kehidupan saya dengan cara-cara yang menurut saya tidak lazim. Kamu gunakan popularitasmu dan follower kamu untuk memberi contoh yang negatif sehingga mereka meniru seperti itu. Guys, gimana kabarnya hari ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di RNH Channel. Semoga teman-teman semuanya menonton video ini berikan kesehatan dan dilancarkan selalu rezekinya. Amin amin ya robbal alamin. Oke, seperti biasa kita akan mereaksikan sebuah video terkait polemik yang terjadi antara Teh Novi dan Agus Salim. Nah, ini nih pengacaranya si Agus Salim, siapa lagi kalau bukan si Farhad Abbas. Nah, Farhad Abbas ini ya ternyata kelakuannya semakin mengesalkan, dan ini si Farhad si tengil ya. Kalau netizen ini ngomong si tengil karena dia kan kemarin udah nantang-nantang Denny Sumargo tapi dia ternyata ya nggak berani. Nah, Farhad Abbas ini dituduh menggelapkan uang. Nah, kok malah menyalahkan Denny Sumargo. Oke, seperti apa videonya? Ini videonya. Jadi saya jelaskan ya. Kalau menyangkut UMKM itu menurut saya ini adalah suatu yang harus kita tindak lanjuti gitu. Ini si Andi ini kurang ajar. Ya. Dari 2020 dia terus teror Ibu Elsa Sharif. Datang ke rumah kemudian dengan gaya-gaya ngaku sebagai wartawan. Ya. Apa legal standingnya dia gitu. Saya katakan kepada semua ibu-ibu di sini, kalian ini adalah mengeksploitasi anak kecil. Kalian pikir saya malu kalau kalian datang ke tempat saya? Terus saya akan keluarkan uang mengganti uang kalian. Kapan kalian membayar saya? Uang dari mana? Saya nggak kenal kalian ini. Kalian pakai otak nggak? Ya, jangan diperdaya oleh, lihat pidato Firdaus, yang lain-lain semua. Mengerti mereka semua. Ya, tidak ada hubungan hukum antara saya dengan ibu-ibu itu. Kalian hanya mempermalukan orang, ingin masuk TV supaya saya lagi viral kan. Terus uang UMKM mana? Emang kita sejalim itu ngambilin uang orang UMKM? Saya, itu kan cara-cara dia terlalu berani loh. Kita tanya, apa dasar kamu? Uangnya siapa? Kapan kamu serahkan kepada siapa? Kepada India. Justru dia ini ya, mungkin mau cari uang kiri kanan. Supaya para member-member ini tidak menyerang kepada India ini. Sehingga dialihkanlah ke Elsa Sharif. Karena saya lawyer Elsa Sharif, dialihkan ke saya gitu. Saya hanya menghindari, bukan tidak ketemu, belum pernah ketemu dengan mereka aja. Ketemu itu nanti bisa emosional saya. Udah bang, gak usah banyak omong. Daripada Farhad banyak omong, lebih baik cari orang yang sudah mencari Anda. Terus datangkan juga si Elsa Sharif. Jangan beraninya ngomong cuman di belakang doang bang. Kalau berani ngomong tuh langsung di depan orangnya. Tapi si Farhad ini kayaknya gak bakalan berani juga deng. Karena dia itu ya orangnya kayak ini nih, kayak kerupuk nih ya. Terus disiram sama air. Jadi melempem kayak gitu. Bagaimana kalau kalian tidak pernah ngambil uang, tidak pernah tahu uangnya orang, tiba-tiba kalian ditagih. Dibilang 80 miliar, kan tidak nyambung. Kalau memang kamu punya bukti di uangmu ada 80 miliar di situ, ya tinggal laporin aja ke polisi. Susah amat. Kan pakai pengacara. Katanya juga Novi mau bantu. Silakan aja bantu Novi. Ini karena akibat daripada ini Sumargo datangin rumah gue, pakai wartawan dan pakai podcast itu, ya, itu dampaknya begini gitu. Makanya saya sama Denny Sumargo saya kasih keras kamu. Kamu telah mencederai tatanan kehidupan saya dengan cara-cara yang menurut saya tidak lazim. Kamu gunakan popularitasmu dan follower kamu untuk memberi contoh yang negatif sehingga mereka meniru seperti itu. Tapi persoalan saya dengan Denny itu tersendiri. Tapi persoalan saya dengan Andi Ripaldi dan ibu-ibu ini, termasuk anak-anak yang akan saya laporin. Emang kalau kamu menangis, terus kamu sedih, kamu teriak, emang saya yang zolim sama kamu? Emang Tuhan tidak?
Tunggu. Jadi ini kan masalah UMKM ini kan masalahnya si Farhad Abbas. Tapi kenapa si Farhad Abbas ini kok malah mengait-ngaitkan Denny Sumargo? Jelas-jelas Denny Sumargo tidak ada kaitannya dengan kasus ini. Memang nih si Farhad Abbas ini bakalan kena amuk lagi nih sama netizen. Pantesan ya, banyak netizen geram ya dengan kelakuannya si Farhad Abbas. Memang Farhad Abbas ini menyebalkan, setengil. Tuhan tidak tahu. Emang kita tidak celaka kalau zolim sama kalian? Emang kita tidak malu, ya? Janganlah dengan cara-cara seperti itu, tidak bagus. Kalian dari RT mana? Saya nggak ada pernah ngontak minta tolong sama PRT di sini, tolong diamankan saya karena saya merasa tidak bersalah. Tidak nyambung. Kamu bisnis apa? Bisnis top up UMKM apa? Apa yang kamu dapat? Kamu ngumpulin uang orang, kamu dikejar orang. Siapa yang bertanggung jawab? Sedangkan pengacaranya yang India ini aja merasa tidak ada hubungan hukum dengan kalian. Kok kalian hanya gara-gara kuasa disuruh sama Sanjay sehingga kalian mengatakan bahwa uang itu ada di, selalu menyebut nama saya. Mereka udah laporin ini, udah dilaporkan. Nggak ada nama Farhad Abbas dilaporin. Paham nggak? Saya lawyernya Elsa Sharif. Ya. Kemudian, saya sudah tahu bahwa memang ada transfer dana ke Elsa Sharif sebagai jasa lawyer. Ada kontraknya, ada konfirmasinya, ada surat pernyataannya, apalagi. Hanya kekerasan hati dan kepala dan keberanian si Andi berani datang di sini. Ini orang ibu-ibu nggak ada uang disodor-sodorin seperti itu buat apa? Kalian nggak mengerti. Terus kalau kalian begitu terus saya malu? Enggak lah, gue nggak malu. Tiap hari kamu seperti ini. Apakah begitu cara-cara Indonesia? Saya udah laporkan ke Polres Jakarta Selatan dan ke Polres Jakarta Utara. Ini namanya pemerasan. Andi, ini pemerasannya. Kau giring ibu-ibu untuk memeras kita. Kamu giring ibu-ibu untuk memeras kita. Tidak baik. Hanya kita aja nggak mau berantem. Karena kalian bawa ibu-ibu anak kecil. Ya, tidak bagus itikadnya. Saya masih meragukan kenormalan kamu, Andi. Tidak normal. Tidak ada orang seberani kamu. Ya, yang gak normal itu kayaknya si Farhad Abbas deh. Jadi sebenarnya ya masalah ini tuh simpel. Tinggal datangkan saja Elsa Sharif dan Farhad Abbas dan ibu-ibu UMKM. Selesai, dibicarakan dengan baik-baik. Itulah gunanya tabayun. Tapi si Farhad ini ya, karena dia beraninya cuma ngomong di belakang, nggak berani ngomong di depan langsung. Jadi ya kayak gini, bisanya cuma konferensi pers, lapor sana, lapor sini. Makanya nih, kasus ini malah melebar kemana-mana. Berani menggiring wajah memoto-moto. Kau menghina-hina, tunggu waktunya. Kau di penjara, Andri. Kau di penjara. Percayalah sama saya. Dan lama-lama ketika klien ini pada sadar bahwa uang menagih itu bukan kepada Elsa Sharif atau kepada Vidi atau kepada Farhad, tapi kepada perusahaan PT, baru menyadari, kamu yang menghalangi mereka untuk menagih kepada orang itu. Kamu giring ke kita semua, ya. Jadi kita nggak takut, ya. Dan hati-hati aja. Ya, ibu-ibunya juga dipidana, anak-anaknya bisa kita pidana kok. Lain halnya kalau gue bikin PT, gue ngumpulin duit, ada bukti transfer ke gue ngurus, gue pernah ketemu kalian. Ini perkara 2019, nggak ada kaitannya sama saya, gitu. Dan lagian juga teman-teman media ini ngapain percayain gitu-gitu? Kalau memang itu sebagai berita dan pencarian kan pendapatan kalian, nggak masalah. Saya hadapi dengan klarifikasi. Gue nggak takut, gue datang. Dan ibu-ibu itu udah gue laporin ke Polres, tinggal pemeriksaan saja. Nanti kamu malu. Uang saya di Farhad, mana bukti uangmu di Farhad Abbas? Mana bukti uangnya? Mana perjanjian kamu dengan perusahaan? Malu. Itu uang sebenarnya uang hangus. Gara-gara kalian ditipu. Kebetulan aja orangnya bebas. Kenapa bebas? Karena mengaku perdagangan, iklan. Dianggap membayar iklan. Nah, mereka menjanjikan orang mengajak member-membernya seolah-olah investasi. Yang pasti uang akan kembali. Nggak mungkin lah.
nyimpan 10 juta dapat mobil Alpansa. Ya, yang jadi pertanyaan nih, lalu uang UMKM itu kemana? Terus dulu yang ngurusi UMKM itu siapa? Presiden, wartawan, atau tukang cendol? Avanza. Terus kalau nggak dapat mobil Avanza kembali 10 juta. Terus dapat 10 juta, dapat Avanza kembali 10 juta, itu nggak mungkin. Itu bisnis tipu-tipu ya, itu Ponzi. Multi level marketing ya. Itu Andi nggak terbuka sama mereka. Kalau dia terbuka, ibu-ibu ini karena dijanjikan, cari Farhad. Farhad kemarin membeli member 400 juta. Pak, bagi dong kita Pak, bagi dong uang Pak gitu. Itu yang membuat dia datang ke sini. Nah, jadi menurut saya ini efek daripada Denny Sumargo. Ya. Nggak bisa dipungkiri. Begitu Denny Sumargo malamnya, dia besoknya ke sini. Selama itu anak nggak berani ketemu saya. Pernah ke sini. Ke sini dia nuduh Ibu Elsa terima 80 miliar. Makanya ditulis. Mana? Dipisahkan antara Ibu Elsa dan pribadi. Dapatlah anggaran kurang lebih 30 miliaran. Itu kan jasa untuk 7 tersangka. Berapa PT dibagi, itu pun beberapa tingkatan penyidikan, cuma di tengah jalan dicopot. Ya uang nggak kembali, tinggal silahkan gugatan perdata. Itu bukan antara member dengan Elsa, tapi antara kliennya dengan Elsa. Kan hubungan hukumnya tidak langsung. Misalnya kamu petani jual beras, pengusaha kasih uang pupuk, tiba-tiba pengusaha punya utang dengan Pertamina atau minyak gitu, tiba-tiba nagihnya ke petani karena pernah dibayar pupuk, kan tak nyambung, nagihnya ke pengusaha, seperti itu. Nah, ini yang terjadi. Saya lihat keberanian yang dengan cara provokator menantang sumpah pocong. Sumpah pocong apa? Suruh Andi yang sumpah pocong. Ceritanya itu yang kau karang atau yang seperti yang kau karang-karang itu, kau jujur nggak gitu? Ya, kalau memang Farhad nggak merasa bersalah, ya terima dong tantangan dari member-member UMKM untuk sumpah pocong. Lagian ya, aslinya itu tinggal ditemuin aja orang yang sudah mencari Farhad Abbas, selesai. Jangan malah sekarang bawa-bawa Denny Sumargo. Denny Sumargo nggak ada kaitannya di kasus ini, tapi sama si Farhad dibawa-bawa di kasus ini. Berarti kan Farhad nih yang agak lain. Gimana teman-teman? Setuju apa enggak? Tuh, ya kan? Kamu jujur nggak Andi? Kau sumpah pocong kepada orang bahwa memang uangnya itu di Farhad gitu. Kamu rekayasa. Saya curiga kamu udah terima uang. Dan inilah bagian kamu untuk memeras India supaya daripada saya kejar ke kamu, mending kejar ke Farhad dan Elsa, kan begitu. Udah mudah kebaca kok. Kita minta kepolisian untuk segera menindak Andi. Dan kalau bisa ditangkap. Tiap hari dia bikin seperti ini. Tiap hari. Kalau nggak di rumah saya. Dulu juga dia pernah bodoh-bodohin ditipu-tipu Bang Hercules. Katanya uang dia 50 miliar. Sampai teman-teman organisasi mengepung rumah Elsa. Ternyata suratnya semua palsu. Andi, kau dengan klienmu itu, yang India itu, kau berdiri di sini di TV ya semua. Ngomong, silakan ngomong. Bilang Elsa menerima titipan uang. Bilang. Panggil Elsa Sarip, adu bukti, adu surat. Jangan kau sendiri. Semua di Pomal, gayanya begitu, berani bilang penipu, apa maling, teriak-teriak. Nggak ada orang normal seberani kamu, Andi. Tidak ada orang normal seberani kamu. Dan ibu-ibu ini saya ingatkan ya, udah ada yang beberapa orang yang ikut nggak normal. Yang ditanya, kamu bahagia, nangis. Ditanya uang dari mana, nangis. Farhad bilang mereka tidak normal. Justru mereka itu normal karena mereka ngerasa benar dan memperjuangkan hak-haknya. Disuruhlah anaknya ribut sama saya. Ngapain? Silakan pukul om saya, pukul apa? Kalian di sini bukan diusir, kalian masuk nyelonong. Tujuannya mau demo, ya disuruh keluar. Untung dikasih air putih, itu pun dihina-hina. Ya harusnya bangga dong, punya Farhad Abbas kasih minum. Kalau kamu bilang, saya datang sini Bang Farhad, ya saya temui, suruh tunggu.
Kalau kau bawa si Andi ya nggak mau kita kunci, kerjanya aja sedikit telepon, sedikit video. Yang diomong, kau hati-hati ngomong, keluar Farhat itu menjanjikan ke rekening saya, tapi saya nggak mau harus rekening langsung. Siapa yang ngomong gitu? Itu ngomong dia sendiri, berhalusinasi. Ya, jadi jangan percaya, nggak pernah saya ngomong dia kayak begitu. Di mata kita, dia itu adalah orang yang tidak punya legal standing, orang yang hanya modal berani cari makannya dengan cara menghalangi orang menagih ke penagihan sebenarnya, membelokkan ke kita. Di sana dia adu domba bahwa kita itulah. Dan omongan saya ini bisa dilihat dari keterangan pers daripada Firdaus bahwa tidak ada hubungan, dan kalau Farhat dengan Elsa ditagih bisa dilaporkan pemerasan. Jadi bukan saya asal ngarang sendiri ya. Jangan dibalik-balik. Farhat pernah, memang dia pernah ke sini. Karena dia bilang saya terima 30 miliar tunai cash. Klarifikasi, mana buktinya? Ada. Bukan transfer ke saya ke Elsa Sharif. Justru saya ingatkan dia. Keluar Farhat berjanji akan mentransfer langsung ke saya. Ngarang. Harusnya kau rekam omongan saya, baru kau pamerin bahwa saya akan membayarkan. Jangan ngarang gitu. Nah, akhirnya kan masyarakat menilai bahwa saya benar, saya membantah. Kalau Andi Ripaldi saya kenal, datang ke saya, minta tolong tagihkan ke Elsa, nagihnya berapa? 7 miliar. Nanti Bang Farhat dapat uang 35% dari tagihan, gitu ngomongnya. Di balik, rekamannya saya ada. Rekaman pembicaraan Andi semua saya lengkap. Dan saya anggap dia adalah orang yang jahat, yang egois, yang hanya untuk kepentingan diri sendiri, tapi mengatasnamakan member-member lainnya. Oke, sebentar lagi Andi ini akan ditinggalkan. Semua kliennya tinggalkan, India tinggalkan dia. Ibu-ibu yang sekarang dikasih janji-janji surga akan meninggalkan dia. Dan dia akan masuk penjara. Dia langsung stres tuh. Nah, dari dulu saya bilang, kau masuk penjara. Kerja saya kalau ketemu dia, kau masuk penjara. Kamu penjahat. Kamu pergi ganggu orang, ganggu saya, ganggu semua. Teriak. Hanya modal berani. Dia katanya siap berjihad. Jihad apa? Jihad ngibul. Oke, satu kali. Kedua. Ya, kalau Densu menggunakan segala cara untuk mendatangi semua kerukunan Bugis, dan itu haknya Densu. Saya tidak menghalangi, saya hormati. Dan bagi siapa saja yang memaafkan, itu bukan urusan saya. Saya tidak memprovokasi, tidak mengajak orang. Ada beberapa kelompok orang lalu mengajak dan emosi dan saya pikir mereka benar. Karena yang menafsirkan tentang badi apa semua itu mereka. Kalau saya urusan lain dengan Densu. Waduh, Densu lagi kena sasaran. Ini orang ngefans apa gimana ya sama Densu? Perasaan kok bawa-bawa Densu terus. Dan Farhat ini ya muncul terus dengan kasus yang berbeda. Asli salut banget ya, wartawannya itu nggak ada yang ngeludahin si Farhat Abbas. Tapi ada juga yang cepat mencabut laporan. Terus nyalinya tidak sekeras pertama kali ketika tersinggung. Dan kalau sikap ketua KKSS men sendiri, bahkan yang bersedengangan harusnya dia panggil saya. Kalau dia main sendiri, meluruskan sendiri, nggak fair juga menurut saya. Tapi sebagai catatan bahwa Rida ini hanya sebagai pelapor, bukan sebagai aliansi Bugis Makassar. Jadi korban-korbannya bukan dia. Jadi perkara ini bukan delik aduan dan delik umum biasa, dan tetap akan jalan terus. Kecuali tidak terpenuhi unsur baru bisa dihentikan. Tapi itu bukan urusan saya. Oke, jadi gimana teman-teman setelah menonton video barusan? Silahkan, jika ada pendapat dan komentar, langsung saja tulis di kolom komentar. Nah, ternyata ya, si Farhat Abbas ini sekarang ya, kalau aku lihat-lihat di kolom komentar, asli banyak sekali netizen yang komentar negatif tentang Farhat Abbas. Dan
nggak ada satupun netizen yang membela Farhad Abbas karena mungkin kecewa dan greget juga ya dengan kelakuannya si Farhad Abbas. Ya jujur saja, aku aja di sini asli greget dengan si Farhad Abbas. Kok ya kelakuannya itu loh asli, kalau orang tuanya masih ada, asli memalukan sekali nih. Padahal Bang Desu juga sudah bicara ya di podcastnya Deddy Corbuzier bahwa orang tuanya si Farhad ini kan sebenarnya orang yang baik juga ya, tapi kok Farhadnya malah seperti ini, asli memalukan sekali ya teman-teman. Jadi di video tadi yang sudah kita bahas, memang ya di situ Farhad ini kalau ditanya dia banyak alasan dan malah terkesan tadi menyalahkan si Denny Sumargo. Ya apa urusan si Denny Sumargo, kan nggak ada kaitannya dengan masalah dia. Kok bisa-bisanya, memang ampun. Makanya ya aku lihat di VT juga banyak yang upload videonya si Farhad ini. Ya ada yang pakai daster, ada yang ini macam-macam memang kelakuannya netizen. Asli bikin ngakal. Oke, terima kasih teman-teman yang sudah menonton video ini. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe agar tidak ketinggalan video menarik tentang polemik yang terjadi antara Tenovi dan Agus Salim. Terima kasih, saya pamit undur diri. Apabila ada salah kata saya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman.